Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tema jurnal saya yang tentang mata pelajaran PPKN. Dan pula jangan dilupakan yang terhormat Abi Hanif Amida, Gus Kami, dan pula Sharon Info Karya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab PPKN, tentang mata pelajaran PPKN, kita imajinasi PPKN kelas 9. Di sini saya akan memulai dengan dasar-dasar negara. Jadi dimulai dari Pancasila. Pancasila ini adalah untuk sebagai cara pandang bangsa kita, maupun bangsa kita rukun ataupun tidak. Dan pula suasana kebatinan pengasahan Pancasila. Jadi dulu ini kita pada rakyat kita dulu atau nenek moyang kita dulu dari masa penjajahan itu sudah ada perlawanan atau demokrasi yang merupakan suasana pengasahan Pancasila untuk dibuatnya Pancasila. Jadi Pancasila yang sah ini pada alinea yang keempat, dan pula Undang-Undang NKRI tahun 1945 itu dah yang sah, yang telah dibuat pada 18 Agustus 1945 sebagai ideologi negara. Ada pula orde-orde penerapan Pancasila. Periode yang paling lama, saya akan mulai dari periode yang paling lama dulu. Periode 1945 sampai 1950. Itu adalah pemerintahannya itu presidensial. Itu pada di saat pemberontakan terjadi. Setelah itu ada pula periode 1950 sampai 1999. Itu Pancasila merupakan menjadi ideologi liberal. Dan pula tidak dijamin stabilitas pemerintahannya, itu seperti tidak jelas pemerintahannya atau tidak dijamin. Tetapi cukup baik dalam bidang politik dan pula pemilihan umum. Setelah itu ada periode pada 1959 sampai 1966. Ini ada periode di saat demokrasi terpimpin, di mana pada masa itu suka sekali demo oleh masyarakat Indonesia. Dan pula pada periode ini terjadi G30 SPKI. Itu pemberontakan oleh PKI untuk perubahan Pancasila yang dipimpin oleh DN Aidit untuk mendirikan atau mengganti dengan paham komunis dengan cara mereka sendiri. Yaitu orde baru. Itu pada periode 1966 sampai 1998. Itu ada konsep demokrasi Pancasila mulai diterapkan, yang pula melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu sudah murni atau menjadi jernih kembali di saat kembalinya Pancasila. Setelah itu pada masa sekarang, itu masa reformasi, itu adalah kelompok yang memaksa hendak ganti ideologi Pancasila dan pula tidak menerapkan sikap-sikap Pancasila dan lain-lain. Setelah itu ada pula dinamika nilai-nilai Pancasila. Hakikat pada nilai-nilai Pancasila ini ada 3 nilai. Ada nilai material, nilai vital, dan pula nilai kerohanian. Ada pula nilai Pancasila itu ada banyak, tetapi sini akan saya sebutkan sedikit. Ini agak untuk nilai Pancasila yang harus yang kita terapkan itu antara lain adalah tidak membeda-bedakan agama, percaya dan takwa kepada Tuhan, hormat dan kerjasama atau sesama agama, yaitu saling menghormati kepercayaan masing-masing, dan pula tidak memaksakan orang lain untuk keagamaan kita, atau tidak saling menghina dan pula tidak saling menghujat. Setelah itu hidup rukun damai. Setelah itu ada dinamika nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Itu ada di antara lain itu ada sistem pandang menyeluruh sesama bangsa atau saling rasisme, saling pandang atau mandang fisik. Setelah itu ideologi mulai tertutup atau tidak mau
pada zaman ideologi tertutup itu tidak mau menerima interpretasi baru. Apabila ideologi terbuka itu menerima interpretasi baru. Ada pula perwujudan berbagai bidang pada dinamika nilai-nilai Pancasila. Itu ada bidang politik, bidang ekonomi, dan pula bidang sosial budaya, dan pula bidang pertahanan, dan pula bidang keamanan. Sikap positif dalam kehidupan masyarakat dan bangsa negara itu adalah ada pada nilai Pancasila ini. Itu ada Pancasila pertama, yaitu pelaksanaan Sila Yang Maha Esa. Itu antara lain meyakini kebenaran agama, menjalin rukun umat beragama. Terus yang kedua, pelaksanaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah melakukan kegiatan kemanusiaan atau menjunjung martabat harkat derajat manusia. Yang ketiga, pelaksanaan persatuan Indonesia. Itu adalah rukun antara suku Indonesia dan pula mengembangkan rasa cinta Indonesia terhadap sesama masyarakat Indonesia, dan pula merasakan cinta kepada tanah air. Yang keempat, pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pula kemusyawaratan dan itu bersikap demokratis dan pula menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, pelaksanaan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak gaya hidup mewah dan pula tidak boros seperti sakol. Yaitu tidak melanggar hak-hak orang lain atau kewajiban orang lain. Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa kita bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.